Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Resut yang menyampaikan refleksi ringkas untuk memberikan penguatan kita dalam menghadapi pergumulan sehari-hari. Kali ini saudara, Lawatan Hati mengambil tema tak terbatas kuasa Allah. Sebuah tema yang didasarkan pada ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 dan 12 yang demikian bunyinya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca tapi juga merenungkan dan melakukannya. Nah, saudara, ini sebuah kisah pelayanan Paulus yang fenomenal sekali ya. Ada mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan yang membuat mujizat ini fenomenal adalah mujizat ini tidak berinteraksi dengan Rasul Paulus secara pribadi, tetapi mujizat ini melalui benda-benda yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus. Sapu tangan, mungkin ini adalah sebuah kain yang biasa untuk dipakai untuk mengelap keringat, dan kemudian juga ada kain disebutkan di sana, dan beberapa penafsir mengatakan bahwa kain ini mungkin semacam celemek yang biasa dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia bekerja, entah membuat tenda atau melakukan pekerjaan yang lain. Nah, saudara, bagaimana kita memahami kuasa Allah yang seperti ini? Yang pertama begini, saudara, kita harus ingat bahwa peristiwa ini terjadi di kota Efesus. Kota Efesus itu kota yang syarat dengan mistis, kota yang penuh dengan kuasa kegelapan karena ada begitu banyak kuil dewa-dewi di sana. Nah, saudara, di dalam kuil-kuil itu juga ada dukun-dukun yang melakukan berbagai macam hal-hal supranatural. Orang-orang percaya kepada dukun itu. Dan di dalam situasi seperti itulah kemudian Allah mengutus Rasul Paulus datang ke kota Efesus untuk menunjukkan kuasa Allah. Maka kemudian Allah memperlengkapi Paulus. Kalau di sini dikatakan oleh Paulus Allah, atau melalui Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Jadi subjeknya yang disampaikan di sini adalah Allah, bukan Paulusnya. Allah yang bekerja melalui Paulus. Dan Allah menyatakan kuasanya untuk menunjukkan bahwa dia jauh lebih berkuasa daripada para dukun atau orang-orang yang dianggap berkuasa pada waktu itu. Nah, menariknya saudara, di sini ketika Allah menunjukkan kuasanya, Allah bahkan menggunakan bukan Paulus sebagai pribadinya, tetapi menggunakan benda-benda yang pernah digunakan oleh Paulus. Yaitu dalam hal ini adalah sapu tangan dan juga kain itu tadi. Apa yang ingin disampaikan di sini, saudara? Kita bisa melihat ada kesamaan antara peristiwa ini dengan peristiwa bagaimana Allah menundukkan Fir'aun yang keras kepala itu, yang merasa dirinya kuat karena memiliki beberapa atau ahli-ahli sihir. Dan itu membuat Fir'aun merasa dirinya hebat. Allah menundukkan dia untuk menyatakan kuasanya. Dan pada akhirnya Fir'aun harus mengakui kuasa Allah jauh lebih tinggi. Di dalam peristiwa ini, saudara, kurang lebih situasi dan pesannya sama. Allah menunjukkan kuasanya yang melampaui kuasa dari para ahli sihir, para dukun pada waktu itu. Dengan cara apa? Bahkan di sini dilihat mujizat itu tidak harus berinteraksi langsung dengan Paulus. Mujizat itu bisa melalui benda-benda yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus.
Nah, saudara, perhatikan di sini pernyataan kuasa Allah. Allah menghendaki, Allah mengizinkan peristiwa terjadi, mujizat terjadi melalui benda-benda yang dianggap remeh. Dan benda-benda seperti ini, saudara, tidak digunakan di dalam praktek perdukunan pada waktu itu. Dengan kata lain, kekuatan para dukun itu tidak sanggup untuk melakukan mujizat, penyembuhan, dan sebagainya melalui benda-benda yang dianggap sebagai sesuatu yang sehari-hari. Nah, saudara sekalian, dengan demikian kita bisa melihat bahwa kuasa Allah adalah kuasa yang tidak terbatas. Tidak terbatas oleh sarana apapun. Dengan apa yang ada di dalam diri kita, Allah bisa menyatakan kuasanya. Allah bisa mencukupkan, Allah bisa memberikan kekuatan kepada kita melalui apa yang ada di sekitar kita. Bukankah mujizat seperti ini banyak terjadi dan banyak dikisahkan di dalam Alkitab, saudara? Allah menunjukkan kuasanya melalui apa yang ada di dalam diri kita. Bahkan sekalipun benda-benda itu kita anggap remeh. Bagaimana Allah mengubah tongkat Musa menjadi ular yang menguasai ular-ular para dukun Fir'aun. Saudara, dari mana asal mula ular itu? Dari tongkat Musa. Itu bukan tongkat yang istimewa, itu tongkat yang sehari-hari, saudara. Bagaimana Allah mengubah air menjadi anggur, saudara? Itu bukan air spesial, itu air yang dimasukkan dalam gentong yang digunakan sehari-hari. Airnya juga air biasa. Nah, saudara, Allah menggunakan apa yang ada pada diri kita. Itu sebabnya, saudara, ketika kita berbicara tentang kuasa Allah, jangan membatasi kuasa Allah dengan melabeli, oh kuasa Allah harus menggunakan ini, harus menggunakan itu, harus melalui begini, Allah bekerja harus dengan cara ini. Jangan menyempitkan kuasa Allah, saudara, karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu dengan cara apapun, bahkan dengan hal-hal yang kita anggap remeh. Allah sanggup memberkati kita, Allah sanggup menguatkan kita. Dan karena itu jangan pernah putus asa. Pandang Allah saja di dalam kehidupan ini, dan kuasa Allah akan mengalir dalam kehidupan kita, menjamah kita, memberikan penguatan kepada kita, memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.